Ayuhal ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak ada perkara yang lebih penting setelah perkara iman kecuali perkara takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya menyampaikan agar kita kemudian berbekal dengan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Nabi SAW juga menyampaikan kepada kita semua, ittaqillaha haitsumma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha, ikutilah kejelekan, ikutilah keburukan yang pernah kalian kerjakan dengan kebaikan-kebaikan, maka niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah kalian lakukan. Ayuhal ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah Jumat di siang yang berbahagia ini adalah wajib membela kehormatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana perasaan kita jika orang tua kita dihinakan? Misalnya orang tua kita digambar, kemudian di dalam gambar itu dituliskan kata-kata yang berisi fitnah, yang berisi penghinaan, bahwa orang tua kita adalah tukang zina, tukang mabuk, tukang bunuh, padahal kita mengetahui bahwa orang tua kita tidak pernah melakukan itu. Tentunya bagi kita yang masih waras dan berakal sehat, pasti kemudian kita akan marah dan menolak hal tersebut. Lalu kalau yang dihina itu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, yang paling agung, yang kemuliaan, keagungan dan kehormatannya memenuhi penjuru langit dan bumi, yang kemudian kita harapkan syafaatnya di yaumil masyhar kelak, tentunya pasti kita akan lebih marah lagi. Seorang ulama besar Indonesia, Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, menyampaikan dan mempertanyakan orang-orang yang tidak memiliki ghirah, tidak memiliki semangat pembelaan, manakala agamanya kemudian dihinakan. Beliau menyampaikan secara tegas, jika kalian kemudian diam saat agama kalian dihina, maka gantilah pakaian kalian dengan kain kafan. Di depan mata kita di zaman ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, dinistakan kehormatannya, lagi-lagi oleh orang-orang kafir laknatullah, yang menerbitkan kembali karikatur yang berisi pelecehan atas diri beliau. Dan kemudian tindakan ini didukung oleh pemerintah Perancis melalui Presiden Emmanuel Macron laknatullah, yang kemudian mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, yang kemudian menghinakan kehormatan Nabi dan menghina kaum muslimin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, secara keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah segalanya bagi kita.
Kecintaan kita kepada beliau luar biasa. Dan bahkan kemudian syarat kecintaan kepada Allah, disyaratkan kecintaan itu dengan mencintai beliau. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum dia mencintai diriku, kata Rasul, min walidihi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, wa waladihi, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, wan nasi ajmain, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab tatkala berjalan bersama baginda Nabi, tangan beliau digenggam oleh baginda Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku sangat mencintaimu, melebihi dari apapun kecuali diriku sendiri. Kemudian baginda Rasulullah menyampaikan, tidak Umar, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, engkau mencintai diriku bahkan melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan, iya, aku mencintaimu ya Rasulullah, yang melebihi kecintaanku kepada apapun itu, termasuk atas diriku sendiri. Kemudian Rasulullah mengatakan, sekarang baru benar Umar. Inilah gambaran, ternyata kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada apapun, baik itu orang tua, anak-anak, harta, keluarga kita, bahkan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka menjadi sebuah pertanyaan, jika kita memang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menginginkan kemudian bersama beliau, sementara tidak ada satupun girah pembelaan kita atas kemuliaan diri beliau terhadap berbagai pelecehan dan penghinaan yang terjadi. Bukankah kita mencintai baginda Nabi? Sebagaimana kemudian seorang sahabat mengatakan dan bertanya kepada Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, apa yang engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian sahabat itu mengatakan, aku mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun itu, melebihi perkara apapun itu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Tentunya siapa yang kemudian tidak menginginkan bersama dengan Rasulullah yang kita cintai, berkumpul di surga Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kita dengan sambutan cinta di telaganya. Dan tentunya kecintaan itu harus dibuktikan dengan ketaatan kepada syariah yang dibawa oleh baginda Nabi, mentaati segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta membela kehormatan, keagungan dan kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bukti kecintaan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah, tindakan menista atau istihza kemuliaan baginda Nabi adalah tindakan yang haram, yang termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'zuna Allah wa rasulahu la'nahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhin. Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat, serta menyediakan bagi mereka di akhirat kelak
siksaan yang menghinakan. Al-Ahzab ayat 57. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, menyampaikan dan menjelaskan batasan tindakan menghujat Nabi, yaitu kata-kata yang bertujuan meremehkan dan merendahkan martabat beliau, termasuk melaknat dan menjelek-jelekan beliau. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembelaan terhadap kehormatan dan kemuliaan baginda Nabi adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sekecil apapun ikhtiar dan upaya kita dalam lintas sejarah peradaban Islam, ketika kemudian Khilafah Utsmani di bawah kepemimpinan Khalifah Sultan Abdul Hamid, saat itu Perancis kemudian akan mengadakan pertunjukan drama yang mengangkat tema Muhammad dan kefanatikan, yang dimana ada sosok baginda Nabi yang kemudian akan diperankan. Ketika berita ini sampai di telinga Sultan Abdul Hamid, beliau kemudian menyampaikan instruksi umum kepada seluruh umat Islam di dunia dan memberikan peringatan secara tegas dan keras kepada Perancis saat itu, agar mereka menghentikan pertunjukan itu dan rencana itu. Jika mereka kemudian masih kemudian ingin melakukan tindakan itu, maka beliau menyampaikan akan mengirim pasukannya untuk kemudian menyerbu dan menghentikan secara militer tindakan penghinaan itu. Inilah gambaran bagaimana para penguasa-penguasa Islam terdahulu menjaga kemuliaan dan kehormatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka mari kita renungkan, apakah yang kemudian kita harapkan dalam kehidupan dunia ini dengan amal soleh yang kita lakukan? Apakah itu akan mampu menyelamatkan kita di yaumil kiamah kelak, sementara kita berdiam diri atas kehormatan dan kemuliaan baginda Nabi yang kemudian dihinakan? Padahal tidak ada syafaat yang kita inginkan di yaumil kiamah kelak kecuali syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah riwayat dikisahkan, ternyata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu merindukan saudara-saudaranya. Beliau menyampaikan di tengah majelis sahabat, "Ana mustaqun li ihwani." Saya begitu merindukan saudara-saudara saya. Para sahabat menyampaikan, "Alasta bi ikhwani?" Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, "Bal antum ashabi." Bukan, melainkan kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Kemudian beliau menyampaikan, "Ikhwani humul ladzina lam yarawni wa lahum yu'minuna bih walakin yu'minuna bih." Sahabat-sahabatku, ikhwani, saudara-saudaraku yang dimaksud wahai sahabat-sahabatku adalah mereka yang kemudian tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, namun mereka kemudian beriman dengan apa yang kemudian aku bawa. Mereka senantiasa mengimaniku. Bayangkan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mencintai kita, begitu merindui kita, begitu merindukan kita umat akhir zaman, hingga beliau mengatakan, "Saudara-saudaraku, mereka yang tidak pernah berjumpa denganku namun beriman kepadaku." Kitalah umat di akhir zaman ini yang tidak pernah berjumpa kepada baginda Nabi, tidak pernah melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh di dalam hati kita yang mendalam kecintaan kita yang luar biasa, berharap syafaat beliau, berharap berjumpa dengan beliau di yaumil akhir kelak, berharap bersama-sama beliau memasuki surga Allah, berkumpul di sekitar haud, di telaga, di danau beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Inilah yang kemudian patut kita renungkan. Kecintaan kita kepada baginda Nabi harus kemudian dibuktikan dengan mentaati syariah yang kemudian beliau bawa dan melakukan pembelaan atas kehormatan, keagungan dan kemuliaan beliau. Mari kita kemudian mempersiapkan diri kita semua umat akhir zaman menjadi umat-umat yang terbaik, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuk umat Islam di Indonesia sebagai umat yang akan memimpin penjayaan umat Islam di akhir zaman, sebagai bangsa yang kemudian akan dipilih oleh Allah, di mana di negeri mereka akan diterapkan syariah, bahkan akan tegak khilafah akhir zaman, yang melalui Indonesia ini kemudian kita akan bebaskan seluruh negeri-negeri Islam, dan kemudian kita akan terapkan kitab Allah dan sunnah Nabi, dan kita akan kumandangkan kemenangan dan pembebasan Islam di seluruh penjuru dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita bangsa Indonesia, menjadikan kita bangsa yang terbaik yang ditunjuk oleh Allah memimpin penjayaan Islam di akhir zaman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.